Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Granger, salam genre. Kembali lagi di podcast aku, Muhammad Fendi Alvin, finalis Suta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Pada kesempatan kali ini aku ditemani oleh Kak Bayu Prasoja Setiawan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan sekali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang personal branding. Personal branding bukan sekedar mencari validasi, tetapi bersinar dengan visi dan misi. Halo Kak Bayu, selamat malam Kak Bayu. Malam. Gimana nih kabarnya Kak Bayu? Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Bayu sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini sehingga aku, Fendi Alvin, bisa kolaborasi podcast bersama Kak Bayu Prasoja Setiawan dalam topik yang sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari tentang personal branding. Sebenarnya Kak Bayu bisa nih perkenalan terlebih dahulu pada teman-teman Grangers di Kabupaten Kudus khususnya, bisa untuk tahu Kak Bayu. Boleh banget. Oke, ya. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kudus dan genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Jadi perkenalkan, di sini saya Bayu Prasoja Setiawan, biasa dipanggil Bayu Prasoja. Saya salah satu karyawan di sebuah instansi kesehatan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Nur Syifa. Saya juga salah satu pelatih pramuka di SMP 2 Maliwungo atau Pasudara. Selain itu, saya juga mempunyai freelance pekerjaan lainnya, seperti model, seperti brand ambassador, MC, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu saja, Kak Hafiz. Bisa nanti next bisa perkenalan lebih lanjut. Oke, luar biasa sekali ya pengalaman dari Kak Bayu. Mungkin itu merupakan salah satu atau beberapa personal branding yang dimiliki oleh Kak Bayu. Mungkin Kak Bayu bisa menjelaskan nih, menurut Kak Bayu gimana sih arti personal branding menurut Kak Bayu? Bisa dijelaskan pada teman-teman semuanya, Kak? Oke, baik. Izinkan saya menjawab. Jadi Kak Afif, kalau personal branding itu istilahnya kita memperkenalkan diri kita sebagai apa di warga Kudus atau mungkin di dunia atau di Indonesia ya. Jadi personal branding itu citra diri kita memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus. Contohnya mungkin sebagai saya pribadi mungkin bisa dikenal mungkin model atau brand ambassador, atau mungkin saya juga salah satu Purna Paskibraka Kabupaten Kudus, atau mungkin juga saya juga salah satu Purna Jambore Nasionalisme. Seperti itu mungkin. Oke, itu jadi penjelasan dari Kak Bayu. Personal branding merupakan citra diri yang harus dikenalkan pada masyarakat, gitu ya Kak Bayu? Betul sekali. Oke, Kak Bayu, boleh gak nih dibagikan cerita pengalaman bagaimana sih cara Kak Bayu untuk membangun personal branding dan bagaimana langkah-langkah kecil yang Kak Bayu lakukan dalam membangun personal branding? Baik, izinkan saya menjawab lagi ya Kak Afif. Jadi saya pribadi sebenarnya tidak ada niat untuk lebih ke fashion, tidak ada ya Kak. Jadi langkah kecil saya itu awalnya memang iseng-iseng. Misal membuat video iseng-iseng, atau mungkin membuat kayak foto model dan lain sebagainya. Langkah kecil saya seperti itu awalnya. Dan kemudian kalau dulu saya memang sudah aktif sosial media. Berhubung saya sudah terbiasa dengan aktif sosial media, dari situlah saya mengembangkan sosial media saya. Ya, salah satunya seperti tadi, mungkin foto model wedding, atau mungkin membuat video iseng-isengan, konten kreator dan sebagainya. Mungkin dari langkah kecil itulah saya menjadi percaya diri bahwa saya harus bisa di langkah fashion tersebut, atau mungkin lebih ke model brand ambassador. Seperti itu sih langkah-langkah kecil saya dalam merintis di personal branding. Mungkin itu. Terima kasih Kak Bayu atas jawabannya sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, menurut Kak Bayu gimana sih cara kita nih bagi pemula untuk membangun personal branding itu seperti apa? Oh iya, jadi sebagai pemula kita mau membangun personal branding ya. Jadi seperti ini Kak Afif, kalau membangun personal branding itu sebenarnya percaya diri yang pertama buat diri kita sendiri ya. Khususnya mungkin Kak Afif atau mungkin saya sendiri ya Kak Bayu. Jadi pertama kita percaya diri, kira-kira langkah apa yang kita mau buat di personal branding tersebut. Misal kita mau memperkenalkan kita kalau kita sebagai model wedding atau mungkin brand ambassador dan sebagainya, seperti itu. Langkah tersebut akan membuat kita lebih yakin bahwa kita itu bisa menuju personal branding, dan pastinya hal-hal positif yang kita harus bisa buat untuk masyarakat Kabupaten Kudus khususnya. Jadi masyarakat Kudus juga pastinya sedikit demi sedikit akan menjadi banyak, bahwa
kita mempunyai personal branding, atau mungkin Kak Afif, atau mungkin saya sendiri dan lain sebagainya, atau masyarakat Kabupaten Kudus. Oke. Menurut Kak Bayu nih, gimana sih peran media sosial dalam proses membangun personal branding? Apakah selalu positif atau ada kalanya negatif? Oke, jadi seperti ini Kak Afif, namanya media sosial itu pastinya ada hal positif, ada hal negatif. Pastinya warga Kudus dan sebenarnya sudah tahu ya, nih teman-teman Gen Z di Kabupaten Kudus pasti tahu nih media sosial itu seperti apa. Jadi ada plus, ada minusnya. Kenapa saya sendiri bilang ada plus, ada minusnya? Bahwasanya media sosial itu tergantung kita dalam membuat video atau membuat lebih ke masyarakat Kabupaten Kudus atau mungkin menyebarluaskan tentang sosial media itu seperti apa. Jadi langkah tersebut yang membuat kita sosial media itu bisa membuat hal positif seperti itu. Beda lagi mungkin dengan sosial media kita misal seperti membuat akun palsu dan lain sebagainya, itu kan hal yang negatif atau menyalahgunakan sosial media. Padahal sosial media itu sangat hal yang positif. Disitulah sosial media bakal memperkenalkan kita. Kalau kita itu brand ambassador, atau mungkin kita model wedding, atau mungkin kita sebagai MC, atau mungkin dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak Bayu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Bayu. Menurut Kak Bayu nih, apa saja sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan para Gen Z dalam membangun personal branding? Gimana sih cara menghindari kesalahan-kesalahan? Oke Kak Afif, izinkan saya menjawab ya. Kalau menurut saya pribadi, kesalahan umum apa sih para kaum muda atau mungkin Gen Z ya Kak Afif? Jadi cara menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam personal branding ya, pastinya yang pertama seperti misal tidak adanya konsisten dalam pembangunan mungkin video atau mungkin citra diri kita sendiri atau mungkin teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menjadi diri sendiri tapi meniru orang lain. Itu salah Kak. Ya, jadi kalau bisa sebagai personal branding atau mungkin brand ambassador atau mungkin model wedding harus memiliki citra diri. Bahwasanya saya siapa, teman-teman siapa, harus seperti itu ya. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Kalian harus punya konsisten. Kira-kira nilai dalam diri kalian yang mau dibangun dalam personal branding itu apa? Contohnya, misal dalam dunia fashion. Nah, kira-kira dunia fashion itu yang mau diunggulkan apa? Seperti itu. Kemudian dalam dunia model, kira-kira mau model apa sih yang mau dibangun dalam diri? Mungkin Kak Afif, atau mungkin Kak Bayu, atau mungkin teman-teman warga Kudus. Jadi banyak sekali nih mungkin teman-teman yang belum tahu cara bagaimana menghindarinya, karena mungkin warga Kudus taunya ya udah yang penting saya personal branding seperti itu, atau mungkin brand ambassador dan sebagainya. Jadi setiap orang atau mungkin dari diri kita masing-masing pastinya memiliki citra diri masing-masing atau punya nilai yang dimiliki masing-masing. Seperti itu sih Kak Afif. Oke, luar biasa sekali ya pertanyaan dari Kak Bayu dari awal sampai akhir tadi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin Kak Bayu bisa ngasih kesan dan kesan buat para remaja Gen Z khususnya yang ada di Kabupaten Kudus dalam membangun personal branding itu seperti apa Kak? Ya, boleh banget nih Kak Afif. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau personal branding itu kembali ke diri kita tadi. Mungkin di awal yang sudah saya jelaskan atau mungkin pertanyaan dari Kak Afif ya. Jadi kesan dan kesan buat Gen Z nih, atau mungkin kaum muda atau genre Kabupaten Kudus atau mungkin dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misal kita personal branding, kita harus punya citra diri yang ditanamkan. Kira-kira kita mau apa yang diunggulkan ya. Jadi misal kita mau konsisten gimana nih? Misal brand ambassador atau mungkin model wedding, ya udah kita konsisten di situ saja. Kalau misal kita ada kelebihan yang dari diri kita masing-masing atau mungkin teman-teman warga Kudus, boleh banget bisa dibangun atau mungkin bisa dilatih bagaimana caranya sih. Kira-kira kalau sudah fokus ke sana, kira-kira saya sesuai nggak? Kira-kira kalau misal kita teruskan atau mungkin ada sesuatu halangan, itu bagaimana cara kita bisa menempuh tersebut. Seperti itu sih Kak Afif. Jadi kalau misal dari warga Kudus atau teman-teman Gen Z atau kaum-kaum muda, jadi tidak usah malu. Ya, tidak usah malu. Jadi kalian harus punya citra diri masing-masing. Harus fokus, percaya diri. Itu yang utama. Karena percaya diri itu nomor satu Kak Afif. Ya. Baik nih Kak Afif, sebelumnya terima kasih. Kak Afif sudah ngajak kolaborasi sama Kak Bayu Prasoja ya, pastinya saya sendiri. Dan di malam hari ini tadi sudah yang pertama, kita temanya
personal branding atau mungkin sharing session ya, boleh nih Kak Afif gantian Kak Bayu yang tanya-tanya ya, boleh? Boleh banget. Boleh. Oke, sebelumnya Kak Afif boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Mendy Afidin, saat ini berusia 18 tahun. Aku merupakan salah satu finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Aku merupakan lulusan dari SMK Wisuda Karya Kudus. For your information teman-teman, aku merupakan salah satu siswa yang aktif dan berdedikasi di SMK Wisuda Karya Kudus. Aku mengikuti beberapa organisasi di sekolah maupun di luar sekolah Kak Bayu. Untuk di sekolah aku mengikuti OSIS, PMR, dan pramuka. Untuk di luar sekolah Kak Bayu, aku mengikuti Forum Palang Merah Indonesia di Kabupaten Kudus dan mengikuti Saka Bayangkara Polres Kudus Kak Bayu. Oh, keren sekali ya pengalamannya Kak Afif, banyak sekali. Lanjut aja, lanjut. Dan saat ini aku juga bekerja di My Republic sebagai account eksekutif. Keren sekali. Baik nih Kak Afif, tadinya kan dengar-dengar finalis Duta Genre Kabupaten Kudus 2025. Nah, ketertarikan Kak Afif apa sih kok sampai bisa ikut di Duta Genre Kabupaten Kudus? Oke Kak Bayu, awalnya tuh aku ngerasa nih, sebagai anak muda itu harus diberi ruang untuk didengar, sekaligus diberikan kesempatan untuk berdampak. Apalagi di Kabupaten Kudus ini banyak sekali ya kasus kenakalan remaja seperti pernikahan dini, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Aku pengen banget mengedukasi teman-teman semuanya untuk mengurangi kenakalan remaja tersebut. Duta Genre itu bukan sekedar mendapatkan selempang atau panggung semata, tetapi sebagai representasi dari generasi berencana, supaya kita untuk menyuarakan ataupun mengedukasi teman-teman melalui modul-modul yang sudah diberikan dari BKKBN seperti itu Pak. Baik, ternyata banyak sekali ya ceritanya di Duta Genre Kabupaten Kudus, khususnya 2025 nih Kak Afif ya. Nah, kira-kira tips Kak Afif apa sih kok sampai bisa di finalis? Pastinya kan ada lika-liku yang dialaminya ya, kok bisa sampai di 10 besar finalis Duta Genre tahun 2025. Oke, untuk perjalanan aku mengikuti Duta Genre, aku sudah ceritakan di awal ya Kak Bayu, aku merupakan salah satu siswa yang aktif. Mungkin tips buat teman-teman semuanya yang mau mengikuti duta maupun genre ataupun yang sebagainya, saran aku kalian perbanyak pengalaman dulu karena pengalaman di sini sangat penting sekali, apalagi dalam cara kita berkomunikasi sama orang lain itu sangat penting sekali ya. Kemudian terus yang kedua, bagaimana cara kita menguasai materi-materi dalam kedutaan genre tersebut. Selanjutnya kita harus juga punya program kerja nih Kak Bayu. Kita nggak mungkin asal terjun ke dalam sebuah kedutaan kalau kita tidak ada program kerja. Karena program kerja nantinya itu sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalankan sesuatu hal ataupun amanah dari BKKBN ini. Tentunya banyak sekali materi-materi yang ada di BKKBN ini harus kita implementasikan pada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus seperti itu Kak Bayu. Oke, banyak sekali nih ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Afif, salah satu finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Kan tadi sudah dikasih tips nih bagi para remaja, ya kan? Kemudian kira-kira nih Kak Afif, program apa sih yang mau diunggulkan buat masyarakat Kabupaten Kudus? Oke, kalau program kerja nih Kak Bayu, aku ada satu program kerja namanya Curhit. Curhit ini merupakan kepanjangan dari Curhat Bareng Afif, di mana dalamnya aku ingin memberikan ruang yang aman buat remaja untuk dapat berbagi cerita, mendapatkan dukungan serta memahami pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Untuk dari itu, mari kita sama-sama membangun komunitas yang saling peduli, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Mari kita satukan hati, satukan tekad, satukan pikiran. Mari kita membangun Indonesia Emas tahun 2045. Seperti itu Pak. Keren sekali ya. Jadi Kak Afif ini mempunyai satu ruang ya, yang namanya tadi ya, Curhat Bersama Afif. Nah, bagi para remaja nih, khususnya di warga Kabupaten Kudus tahun 2025 atau mungkin Gen Z di warga Kudus bisa nih mungkin sharing-sharing sama Kak Afif sebagai finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Nah, kira-kira tips apa tadi kok bisa sampai di finalis Duta Genre sudah dijelaskan oleh Kak Afif. Kak Afif juga salah satu alumni SMK Wisuda Karya Kudus. Nah, selain itu juga
salah satu siswa aktif ya Kak di SMK Wisuda Karya Kabupaten Kudus ya. Nah, kira-kira nih mungkin ada pesan-pesan Kak Afif sebagai finalis nih. Finalis kan keren ya. Mungkin taunya kan duta itu seperti apa ya kan, mungkin dari kaum remaja Gen Z belum tahu duta itu apa dan lain sebagainya. Mungkin pesan-pesan Pak Afif sebagai finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025 buat warga Kudus nih khususnya. Oke. Untuk mengikuti sebuah duta, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu duta itu seperti apa, tugasnya seperti apa, dan kita juga harus bisa mengetahui materi-materi yang ada di dalam sebuah kedutaan tersebut, sehingga kita nantinya bisa mudah untuk mengimplementasikan pada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kudus ini, Kak Bayu. Apalagi kita kan sebagai kaum Gen Z nih, kita harus punya cara-cara yang relevan untuk berkomunikasi pada teman-teman sebaya yang ada di Kabupaten tersebut. Mungkin itu sih Kak Bayu. Oke, baik, terima kasih. Jadi banyak sekali nih yang diceritakan oleh Kak Afif, dari nol cerita Kak Afif sebagai alumni SMK Wisuda Karya, sebagai siswa aktif, sebagai salah satu finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Baik Kak Afif, tadi kan sudah dikasih tips dan trik nih warga Kudus, Gen Z, para kaum remaja di Kabupaten Kudus tahun 2025 khususnya ya. Jadi bagaimana nih kira-kira Kak Afif ini kan sebagai finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Kira-kira persiapan apa nih buat menuju grand final nantinya? Oke, terima kasih Kak Bayu atas pertanyaannya. Mungkin menjelang grand final aku sih bakal fokus tentang materi atau pemahaman tentang modul-modul dari BKKBN ya Pak. Selanjutnya mungkin cara aku berkomunikasi itu seperti apa. Karena audiens ini sangat beragam sekali ya Kak Bayu. Bukan hanya anak-anak muda, tapi nantinya juga ada ayah. Karena kita ada program baru dari BKKBN, Gerakan Ayah Teladan Indonesia Kak Bayu. Dan juga nanti ada para ibu-ibu, bagaimana para ibu untuk mengasuh anaknya dengan baik. Seperti itu. Dan cara aku komunikasi sangat penting sekali. Seperti yang aku sampaikan tadi bahwasanya kita harus bisa public speaking Kak Bayu. Selain public speaking itu juga ada karantina Kak Bayu. Kita dilatih bagaimana cara kita nanti jalan di depan panggung Kak Bayu. Dan juga ada pemaparan materi yang ada di forum. Nanti juga ada beberapa anak forum genre di Kabupaten Kudus untuk memberikan materi. Selain itu juga ada latihan dance Kak Bayu. Kita ada opening dance untuk menyambut para tamu nih. Para tamu ini sangat spesial sekali, nantinya ada bupati dan juga tamu undangan yang sangat VIP tentunya Kak Bayu. Dan yang nggak kalah penting, kita harus siap mental dan fisik. Karena tanpa fisik dan mental, kita bukanlah apa-apa nantinya di panggung seperti itu. Keren sekali ya. Jadi sudah dijelaskan perjalanan Kak Afif nih. Jadi Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025 khususnya menuju finalis atau grand final ya Kak. Mungkin di malam hari ini sharing session kita cukup ya Kak. Atau mungkin nanti next kita buat agendakan kolaborasi kita dengan teman-teman genre Kabupaten Kudus tahun 2025, atau mungkin bersama influencer, atau mungkin selebgram yang lain sebagainya, atau mungkin model-model yang lain sebagainya, atau mungkin para kaum muda yang kita akan mengajak kolaborasi di dunia sosmed, atau mungkin di kalangan kaum remaja yang butuh banget mungkin persiapan remaja menuju dewasa dan lain sebagainya, atau tips-tips yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Afif di kedutaan. Seperti itu. Oke, Kak Bayu, terima kasih sebelumnya atas waktunya diberikan kesempatan podcast malam hari ini, podcast sharing session dengan topik yang sangat relevan sekali dalam kehidupan sehari-hari kita tentang personal branding. Personal branding bukan mencari validasi, tetapi bersinar dengan visi dan misi. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.